tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. 28. Di mana hari ini Masya Allah banyak sekali teman-teman yang melaksanakan puasa Asyura. Puasa Asyura itu memiliki manfaat di mana kalau kita memiliki dosa-dosa, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu. Jadi sayang sekali kalau kita tidak menjalankan puasa Asyura di tanggal 10 Muharram pada hari ini. Baik, teman-teman semua, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Di sini bergabung teman-teman dari berbagai macam tempat di Maskal Hufat maupun teman-teman yang sedang bekerja ataupun sedang berkegiatan. Hari ini sejenak kita akan membahas mengenai bulan Muharram, bulan di mana kita berada di dalamnya pada saat ini. Tapi sebelum Uma mulai, mohon izin teman-teman semua, Uma cerita sedikit tentang pengalaman haji kemarin, boleh ya? Pengalaman haji mengenai pertama kali Uma lihat pada tanggal 1 Muharram, di mana pada saat Uma datang ke Ka'bah dan Uma lihat kiswahnya Ka'bah itu ditukar di pergantian tahun menuju ke tahun baru di bulan Muharram. Jadi Uma lihat berbondong-bondong orang ingin menyaksikan program atau ingin menyaksikan hal tersebut, di mana Ka'bah itu tidak dibiarkan tanpa kiswah. Jadi sebelum diganti dengan yang baru itu secara otomatis dengan caranya sendiri uh, sudah tertutup dengan kiswah seperti itu kira-kira. Jadi itu pengalaman pertama juga buat Uma bahwa di tahun baru maka kiswah di Ka'bah pun ternyata baru juga. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini, insya Allah suatu hari nanti bisa pergi umrah maupun bisa pergi haji dan bisa menyaksikan pergantian kiswah yang terjadi satu tahun satu kali itu. Oke, jadi pada hari ini untuk teman-teman semua kita akan bahas mengenai pertama keutamaan bulan Muharram. Kedua, Uma akan bahas mengenai kenapa atau sejarah ya, mengenai sejarah penetapan penanggalan tahun Hijriyah dan bulan Muharram sebagai bulan pertama di kalender Hijriyah. Itu Uma akan bahas yang kedua, sejarah penetapan tahun Hijriyah dan juga bulan Muharram sebagai bulan pertama di kalender Hijriyah. Ketiga, Uma akan bahas apa-apa saja yang terjadi di bulan Muharram di zaman dulu. Keempat, ibadah apa saja yang kita bisa lakukan di bulan Muharram. Ini yang akan Uma bahas pada hari ini insya Allah. Baik, pertama kita akan bahas mengenai keutamaan bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini termasuk 4 bulan haram, 4 bulan suci. Maka teman-teman bisa lihat dalam surah At-Taubah ayat ke-36. Surah At-Taubah ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-36. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan suci. Ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama Allah yang lurus. Ini menjadi landasan bahwa Allah telah menyebutkan ada dalam 12 bulan itu 4 bulan haram. Nanti kita akan bahas, ada 4 bulan suci. Bulan yang suci itu apa saja? Bulan haram itu apa saja? Ternyata 4 bulan haram itu yang pertama ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Muharram, ada bulan Rajab. Ini 4 bulan yang haram, ya, 4 bulan yang suci. Ya, ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. 4 bulan ini disebut bulan haram. Kenapa? Karena bulan ini bulan yang sangat dimuliakan oleh masyarakat Arab. Dari zaman dulu, dari zaman jahiliyah sampai zaman Islam. Di mana pada 4 bulan haram ini tidak boleh ada peperangan. Tidak boleh ada konflik, tidak boleh ada pertikaian, tidak boleh ada kebisingan. Jadi 4 bulan ini 4 yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga disebutkan sesungguhnya zaman berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan, di mana 4 bulan, di antara 12 bulan itu ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Jadi disebutkan dalam ayat, disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 36, dan disebut juga dalam hadis. Jadi sekarang teman-teman sudah memahami bahwa Muharram adalah bagian dari 4 bulan suci, 4 bulan haram yang dimuliakan
masyarakat Arab dari zaman jahiliyah sampai sekarang, di mana 4 bulan itu adalah bulan yang dilarang adanya konflik ataupun peperangan, bulan yang disucikan. Kemudian keutamaan bulan Muharram berikutnya ialah bahwa bulan Muharram dijuluki dengan Syahrullah, bulannya Allah. Seperti yang mungkin Uma pernah sampaikan beberapa kali dalam acara Katupat ini, bahwa segala sesuatu yang disematkan dengan nama Allah, pasti dia mulia. Seperti Baitullah, mulia. Kitabullah, Ahlullah, apalagi Syahrullah, bulannya Allah, adalah sesuatu yang mulia. Digandengkan dengan nama Allah, berarti adalah sesuatu yang mulia. Dalam hadis surat Muslim disebutkan, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, Syahrullah. Apa itu Syahrullah? Bulan Muharram. Jadi, keutamaan dari Muharram adalah selain dia termasuk bagian dari 4 bulan suci, 4 bulan haram yang tidak boleh ada peperangan, dimuliakan oleh orang-orang Arab dari zaman jahiliyah sampai sekarang. Begitu pula keutamaan lainnya, bulan Muharram disebut juga sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Bulan yang paling mulia, kata Imam Nawawi, bulan yang paling mulia, bulan yang paling utama untuk kita melaksanakan puasa-puasa sunnah. Makanya puasa-puasa, beberapa teman sudah puasa dari puasa kemarin, dari tanggal 9 Muharram kemarin, puasa Tasu'a. Hari ini puasa yang paling-paling utama yang harusnya kita lakukan, yaitu puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Kalau teman-teman yang kemarin-kemarin sudah perbanyak puasa sunnah, maka itu baik, Masya Allah. Ya, jadi kita lihat bulan-bulan lain tidak ada yang mendapatkan gelar tidak ada yang mendapatkan gelar Syahrullah, ya, bulannya Allah, ya, karena Syahrullah itu adalah bulan Muharram. Begitu ya, teman-teman semua. Jadi di sini kita lihat bagaimana luar biasanya bulan Muharram. Dan bulan Muharram tidak hanya dijuluki Syahrullah saja, tapi juga Syahrullah Al-Asam, bulan yang sunyi, bulan yang begitu terhormat, bulan yang tadi Uma katakan tidak boleh ada konflik, tidak boleh ada kebisingan di bulan ini, salah satunya bulan Muharram. Dan keutamaan berikutnya, ternyata bulan Muharram ini ada satu hari yang sangat dimuliakan. Tidak hanya umat Islam, tapi umat beragama lainnya. Apakah itu? Adalah hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram, di mana orang-orang Yahudi juga sangat memuliakan hari atau tanggal 10 Muharram ini. Kenapa orang-orang Yahudi sangat memuliakan atau menghormati tanggal 10 Muharram, atau kita katakan sebagai hari Asyura, yaitu hari ini di mana kita berpuasa pada hari ini? Karena untuk orang-orang Yahudi ini adalah hari di mana menjadi kemenangannya Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel dari penjajahan Firaun dan bala tentaranya. Jadi ini merupakan hari yang istimewa untuk orang-orang Yahudi, apalagi untuk orang-orang Islam. Maka diceritakannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ketika Nabi Muhammad SAW sampai di kota Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Orang-orang Yahudi juga puasa di tanggal 10 Muharram. Maka Rasul bertanya, ini hari apa? Kemudian mereka menjawab, ini hari yang baik, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuhnya. Sehingga Musa pun berpuasa pada hari ini sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi bersabda, kami, kaum muslimin, lebih layak menghormati Musa dibanding dengan kalian. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk para sahabat juga berpuasa. Jadi tanggal 10 Muharram tidak hanya dimuliakan oleh umat Islam, tapi juga orang-orang Yahudi, karena pada hari itulah di mana Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Ya. Kemudian kita lihat lagi teman-teman sekalian, seperti yang sudah kita ketahui, bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah bulan Ramadan. Dan Hasan Al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan Muharram. Dan Allah jadikan akhir tahun dengan bulan haram juga. Bulan apa bulan haram akhir tahun? Dzulhijjah. Jadi kata Hasan Al-Basri, Allah mengawali tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan akhir tahun dengan bulan haram lagi, yaitu Dzulhijjah. Ya. Dan seperti yang kita tahu, tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram. Bulan terbaik setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Bulan yang dinamakan Syahrullah Al-Asam, bulan Allah yang sunyi, yang luar biasa mulianya bulan ini.
Jadi sayang sekali kalau orang-orang meninggalkan berbagai macam ibadah dan amal saleh di bulan Muharram hanya karena ketidaktahuannya. Makanya hari ini walaupun terlambat ya, harusnya kemarin minggu lalu kita bahas mengenai Muharram, tapi nggak ada kata terlambat insya Allah. Mudah-mudahan kita jadi menspesialkan bulan Muharram. Nah, sekarang pembahasan berikutnya adalah bagaimana sejarah penetapan penanggalan tahun Hijriyah. Bagaimana kok bisa bulan Muharram itu dijadikan bulan pertama di kalender Hijriyah. Jadi kalender Hijriyah ini, kalender Islam ya, kalender Hijriyah ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ini menjadi acuan dari hukum-hukum Islam. Kayak misalnya seperti mau haji atau puasa gitu ya, atau haul zakat misalnya. Maka kalender Hijriah ini menjadi acuan untuk hari-hari tersebut atau untuk hukum-hukum Islam. Seperti yang kita lihat ya teman-teman sekalian, kita tahu bahwa dalam Islam ini hilal, bulan sabit itu dijadikan sebagai acuan awal bulan. Jadi ini menjadi sangat penting. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 189 misalnya, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Orang-orang bertanya kepadamu tentang hilal. Wahai Muhammad, katakanlah hilal itu adalah tanda waktu untuk kepentingan manusia dan ibadah haji. Jadi, kalender Hijriah ini menjadi sangat penting. Kalender Islam ini menjadi sangat penting. Karena ini menjadi acuan dalam hukum-hukum Islam. Ya, acuan kapan puasa, acuan kapan haji, acuan kapan awal bulan, dan sebagainya. Nah, yang ingin Uma sampaikan, teman-teman sekalian, dulu belum ada yang namanya penanggalan Hijriah. Belum ada. Masyarakat Arab dahulu menjadikan peristiwa-peristiwa besar itu sebagai acuan tahun. Coba umat tanya, mohon izin kepada teman-teman semua. Kapankah tahun Rasulullah lahir? Kapan tahunnya? Kita tidak menyebutkan angka kan? Kita menyebutkan tahun gajah. Betul ya teman-teman sekalian ya? Jadi sebelum adanya kalender Hijriah, nanti mau ceritakan kenapa kok bisa ada kalender Hijriah, kenapa kok bulan Muharram dijadikan bulan yang pertama dalam kalender Hijriah. Dulu umat Islam ini menjadikan peristiwa-peristiwa besar sebagai acuan tahun. Seperti Rasulullah lahirnya di tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena pada saat itu tentara Abraha menyerang Ka'bah, ya, maka disebut tahun gajah. Atau ada juga yang disebut tahun renovasi Ka'bah misalnya, karena tahun itu Ka'bah sedang direnovasi karena banjir. Atau ada juga yang menyebut oh kejadian ini di tahun Fijar karena terjadi perang Fijar. Oh ini tahun apa lagi? Yang lain-lain berdasarkan peristiwa, belum dikasih tanggalnya, belum dikasih angka-angkanya. Ya, kadang-kadang mereka juga menggunakan tahun kematian seseorang sebagai patokan. Misalnya kejadian ini tahun berapa? Oh, 7 tahun setelah meninggalnya si Fulan, si Fulanah, begitu. Itu zaman dulu seperti itu. Dan penanggalan seperti itu terus berlanjut sampai masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berlanjut ke masanya Khalifah Sayyidina Umar bin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan kemudian barulah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu baru ditetapkan kalender Hijriah. Jadi dulu penetapan tahun-tahun Hijriah itu berdasarkan penetapan tahun itu berdasarkan peristiwa-peristiwa penting. Namun pada saat kepemimpinan atau Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu barulah ditetapkan kalender Hijriah yang menjadi pedoman bagi penanggalan kaum muslimin. Nah, kita bahas tentang kenapa diambil tahun Hijriah ini dan kenapa Muharram dijadikan bulan pertama. Kita akan bahas sekarang. Asal muasalnya bagaimana kok akhirnya mau dibuat angka-angka, padahal dulu berdasarkan peristiwa saja. Asal muasalnya teman-teman semua, ada seorang gubernur muslim dari Basrah, ya, pada masa itu dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gubernur itu namanya adalah Abu Musa al-Ash'ari. Jadi pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab mengirimkan surat-surat sebagai seorang khalifah, mengirimkan surat-surat kepada para gubernur. Salah satunya mengirimkan surat kepada gubernur Abu Musa al-Ash'ari. Namun surat-surat tersebut tidak bertanggal, tidak ada tahunnya. Jadi Abu Musa al-Ash'ari ini mengeluhkan surat-surat ini yang dikirim karena tidak ada tanggal-tanggalnya, tidak ada angka-angkanya. Apa kata Abu Musa al-Ash'ari?
telah sampai surat-suratmu ini kepada kami tanpa tanggal, katanya. Surat-surat ini dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah sampai, namun kami tidak tahu kami harus melakukan apa dengan surat ini. Karena setelah kami baca surat-surat ini dikirim di bulan Sya'ban, tapi kami tidak tahu bulan Sya'ban ini tahun ini kah, tahun kemarin kah, tahun sebelumnya kah, karena nggak dikasih tahunnya. Maka oleh karena itulah yang membuat akhirnya Umar bin Khattab mengajak para sahabat-sahabat untuk bermusyawarah. Akhirnya menentukan kalender untuk umat Islam ini, acuan penanggalannya bagaimana ya? Karena kan nggak ada tahun-tahunnya. Jadi orang kalau kirim surat atau baca surat bingung. Ini tahunnya kapan? Seperti itu. Akhirnya Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat dan akhirnya mereka memberikan usulan. Ini kalendernya gimana ya? Kita mulainya kapan ya? Ada yang mengatakan, oh penanggalan dimulai dari tahun pertama kali diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang mengatakan, oh kalendernya kita buat aja sesuai dengan kalender Romawi yang sudah ada, ya. Atau ada yang kemudian mengusulkan, oh kita akan mulai buat awal tahun ini berdasarkan dimulainya tahun hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi banyak yang memberikan masukan-masukan mengenai penanggalan Islam ini dimulainya dari mana? Dari Rasul hijrah kah? Atau dari Rasul lahir kah? Dari Rasul wafat kah? Atau mengikuti kalender yang sudah ada dari kaum yang lain? Atau seperti apa? Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab ini condong kepada usulan yang mengatakan tentang hijrah itu menjadi penanggalan atau apa ya, awal tahun bagi umat Islam. Jadi kan makanya sebut kalender Hijriah kan, tahun Hijriah ini berdasarkan peristiwa hijrahnya Nabi. Kenapa? Kenapa pertanyaannya? Peristiwa hijrahnya Nabi ini dijadikan sebagai patokan untuk awal tahun untuk kalender Hijriah ini kenapa? Karena peristiwa hijrah ini menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil. Peristiwa hijrah ini jadi pemisah, istilahnya masuk kepada sesuatu hal yang baru, yang lebih baik. Maka Sayyidina Umar bin Khattab menjadikan peristiwa hijrah ini sebagai patokan penanggalan. Jadi sekarang teman-teman sudah paham, oh dulu orang-orang Islam berdasarkan peristiwa-peristiwa besar. Namun akhirnya karena kendala surat-surat yang susah dibaca, kapan tahun ini dibuat surat itu, akhirnya kemudian dibuatlah patokan penanggalannya berdasarkan peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Dikarenakan peristiwa hijrah menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil. Peristiwa hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah, ya. Begitu teman-teman semua. Akhirnya seluruh sahabat sepakat menjadikan peristiwa hijrah ini menjadi acuan tahun. Menjadi acuan tahun untuk kalender hijriah. Berikutnya, teman-teman semua, setelah kalender hijriah ini, berikutnya tentang bulan Muharram. Kalau tadi penentuan atau apa ya, awal tahun ya, patokan tahun, sekarang penentuan bulan. Kalau kita ini sekarang bulan pertama itu bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan sampai Desember. Kalau dulu bulan pertama ini bulan apa ya? Mau kita taruh ini bulan pertama bulan apa ya? Sampai akhirnya dipilihlah bulan Muharram jadi bulan pertama di kalender Hijriah. Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi perbincangan itu berlanjut, diskusi itu berlanjut dari para sahabat, mereka berdiskusi, ya. Diskusi itu berlanjut dengan bagaimana penentuan awal bulan di kalender Hijriah. Kalau awal bulan di tahun sekarang ini kan tahun kita yang umum, masyarakat umum ini ya adalah bulan Januari. Tapi kalau kalender Hijriah bulan pertamanya apa? Maka para sahabat berdiskusi dan saling mengusulkan. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengusulkan bulan Muharram yang menjadi awal bulan. Dikatakan sebaiknya dimulai saja di bulan Muharram karena bulan Muharram ini orang-orang baru usai melakukan ibadah haji. Orang-orang yang melakukan ibadah haji kemarin, alhamdulillah Allah karuniakan bisa berhaji kemarin. Masya Allah, teman-teman tahu haji yang mabrur, maka itu hadiahnya adalah syurga. Orang-orang yang hajinya mabrur, haji yang diterima oleh Allah, haji yang ketika pulang ke tanah air tidak berbuat maksiat, tidak berbuat kefasikan, haji yang menjadikan diri dia lebih baik, itu seperti bayi yang baru lahir. Orang-orang yang pulang haji, mendapatkan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketika dia pulang ke tanah air menjadi orang yang lebih baik, maka dia mendapatkan predikat haji mabrur yang bagaikan dia seperti bayi yang baru lahir.
yang hadiahnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi diputuskanlah bahwa bulan Muharram dijadikan sebagai bulan pertama di kalender Hijriyah. Dikarenakan bulan inilah orang-orang baru selesai melaksanakan ibadah haji. Di mana orang-orang yang ibadah haji, wah ibadah haji Masya Allah teman-teman semua. Haji itu berat ya, berat sekali. Yang biasanya mah cerita sedikit. Yang biasanya kalau kita ini kalau pergi umrah salat jenazah satu kali setiap kali salat fardu, setiap kali salat wajib kan kita berjamaah salat jenazah. Bulan bulan kemarin bulan haji ya, uh, yang Uma pergi haji kemarin itu kita salat jenazah 2 kali saking banyaknya orang-orang yang meninggal dunia karena kan panas. Haji itu juga berat ya, fisik yang luar biasa. Jadi pengorbanan itu besar ketika melaksanakan ibadah haji. Jadi orang-orang yang mendapatkan haji yang mabrur itu seperti bayi yang baru lahir. Maka Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Uthman bin Affan mengusulkan bulan Muharram itu adalah sebagai awal bulan di kalender Hijriyah. Kenapa? Karena orang-orang baru melaksanakan ibadah haji. Orang-orang bersih. Sebagaimana berhijrah. Ya, orang-orang bersih, orang-orang menjadi orang yang lebih baik. Bulan Muharram pun seperti itu. Baru selesai ibadah haji, jadi orang yang lebih baik. Ya, begitu ya teman-teman semua. Jadi hari ini kita sudah tahu bagaimana sistem penanggalan untuk kaum muslim itu sampai bisa berlaku pada hari ini dengan menjadikan peristiwa hijrah atau hijrah sebagai acuan tahun dan bulan Muharram itu sebagai awal bulan. Dan sekarang kita kenal kalendernya dikenal dengan kalender Hijriyah. Jadi sekarang kita sudah memahami mengenai hal ini, mengenai kalender Hijriyah. Sekarang berikutnya Uma mau bahas mengenai peristiwa-peristiwa penting di bulan Muharram. Setelah tadi kita bahas keutamaan bulan Muharram, kemudian kita bahas sejarah bagaimana bulan Muharram itu menjadi awal bulan di kalender Hijriyah. Yang ketiga, peristiwa-peristiwa penting di bulan Muharram. Apa saja yang terjadi di bulan Muharram? Beberapa di antaranya adalah yang pertama, bertaubatnya Nabi Adam alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya setelah diturunkan ke bumi. Waktu itu kan Nabi Adam alaihissalam melanggar yang sudah menjadi perintah Allah, memakan buah ya di surga yang Allah tidak boleh beliau makan, akhirnya beliau diturunkan ke bumi. Jadi peristiwa penting di Muharram, di bulan Muharram pertama bertobatnya Nabi Adam alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya setelah diturunkan ke bumi. Kedua, teman-teman sekalian, jauh setelah kejadian Nabi Adam alaihissalam di bulan Muharram juga, di bulan yang sama di bulan Muharram, disebutkan bahwa kapalnya Nabi Nuh alaihissalam pada akhirnya mampu berlabuh di sebuah bukit yang dikenal sebagai Bukit Zuhdi, ya. Nah, kapalnya Nabi Nuh alaihissalam di bulan Muharram itu berlabuh setelah terombang-ambing dengan banjir yang sangat dahsyat. Kemudian berikutnya, yang ketiga di bulan Muharram ini terjadi sebuah kejadian di mana kebalnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari siksanya Raja Namrud. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, ya. Kisahnya sudah pernah dibahas di kemarin ya pada saat Hari Raya Idul Adha ya. Jadi mau tidak ulangi kisah ini. Dan Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam hingga terbebas dari panasnya api yang membakarnya. Jadi di bulan Muharram ada kisah di mana Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari siksa apinya Raja Namrud. Keempat, di bulan Muharram juga kisahnya Nabi Musa alaihissalam yang berhasil menyelamatkan kaum Bani Israel dari kekejaman Firaun. Ya, yang pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat untuk membelah Laut Merah untuk menyelamatkan umatnya dari kejaran Firaun. Makanya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, orang-orang Quraisy biasanya berpuasa di hari Asyura di masa jahiliyah. Jadi orang Quraisy aja sudah puasa di hari Asyura di masa jahiliyah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallamnya pun melakukannya juga pada masa jahiliyah. Tatkala Rasul sampai di Madinah, maka beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umatnya juga berpuasa. Jadi keutama di silent dulu ya, mohon izin teman-teman. Jadi peristiwa penting yang terjadi pada bulan Muharram adalah Nabi Musa yang selamat dari kejaran Firaun. Ya, di mute dulu sebentar. Oke. Dalam sebuah hadits disebutkan ya,
Ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah, seperti tadi yang Umar sampaikan di awal, kemudian Nabi Muhammad melihat orang Yahudi puasa Asyura. Nabi Muhammad tanya, ini apa? Ini hari yang sangat baik, hari yang sangat mulia. Nabi Musa selamat dan Bani Israel selamat dari kejaran Firaun. Maka kami pun berpuasa sebagai wujud rasa syukur. Apa kata Nabi Muhammad? Aku lebih berhak, kaumku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian, wahai Yahudi. Maka kami akan berpuasa sebagai bentuk pengagungan kami terhadap hari itu. Gitu kata Rasul. Ya, jadi dalam hadis ini maka menunjukkan bahwa hari Asyura di masa jahiliyah bahkan orang-orang Quraisy saja juga sudah melaksanakannya sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian peristiwa apa lagi teman-teman sekalian yang terjadi di bulan Muharram? Ya, ada peristiwa yang terjadi pada Perang Khaybar. Perang Khaybar itu terjadi pada bulan Muharram. Ya, Perang Khaybar itu terjadi di tanggal 7 di tahun 7 Hijriah pada bulan Muharram. Perang Khaybar ini adalah perang yang menandai penumpasan total kaum Yahudi yang suka sekali membuat kekacauan dan perpecahan di kota Madinah, perang Khaybar. Jadi kalau dikatakan yang terjadi di bulan Muharram, beberapa di antaranya perang Khaybar. Berikutnya, apa yang terjadi di bulan Muharram? Masih di bulan Muharram yang penuh dengan cerita-cerita atau kisah-kisah yang luar biasa, ternyata ada sejarah yang sangat memilukan dalam sejarah umat Islam. Terutama terjadi pada keluarganya Nabi Muhammad SAW, karena waktu itu cucunya Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain radhiyallahu anhu, itu terbunuh di sebuah tempat yang bernama Karbala. Ya, pembunuhan itu dilakukan oleh pendukung khalifah yang berkuasa pada saat itu, namanya Yazid bin Muawiyah, teman-teman semua. Jadi itu peristiwa yang memilukan. Makanya di Indonesia ini di sebagian suku mengatakan bulan Syuro Asyuro ya, tapi mereka mengatakan Suro, bulan Suro gitu. Beberapa suku mengatakan bulan ini bulan yang sial karena di masa lalu terdapat peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, peristiwa-peristiwa yang tragis. Salah satunya adalah pembunuhannya cucu dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun sebenarnya nggak ada bulan yang sial ya, bulan Muharram itu bukan bulan yang sial ya teman-teman sekalian. Uh, Bulan Muharram ini bulan yang tadi dikatakan suci, bulan yang haram, bulan yang dimuliakan. Namun sebagian orang menganggap bulan ini sial dikarenakan cerita pada masa lalu di mana cucu dari Rasulullah SAW terbunuh. Begitu ya teman-teman semua. Apa kata Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, anak Adam telah menyakitiku kata Allah karena dia suka mencela masa, dia suka mencela waktu. Allah Subhanahu wa taala nggak suka kita mencela waktu. Oh, waktu ini atau hari ini atau bulan ini bulan sial, ini bulan buruk dan sebagainya. Allah nggak suka. Apa kata Allah? Anak Adam manusia telah menyakiti aku karena dia suka mencela waktu. Apa kata Allah? Padahal akulah yang menciptakan waktu, akulah yang menciptakan masa, akulah yang menggilir siang dan malam. Diceritakan dalam hadits riwayat Muslim. Jadi nggak boleh kita mencela waktu, nggak boleh kita mencela hujan, nggak boleh kita mencela panas, nggak boleh kita mencela apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, sekarang sudah selesai dalam pembahasan peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di bulan Muharram. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, apakah amalan-amalan khusus yang kita bisa lakukan di bulan Muharram ini? Ini bulan Muharram ini bulan yang menjadi kenikmatan tersendiri untuk para muslim, para mukmin. Kenapa? Karena bulan ini banyak sekali pahala-pahala bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan hari esoknya, hari pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita lakukan kalau begitu, teman-teman sekalian, setelah kita tahu keutamaannya, setelah tahu banyak peristiwa yang terjadi di bulan Muharram, tentu saja amalan yang bisa kita lakukan adalah puasa, saum. Teman-teman, puasa. Sebagaimana Rasulullah SAW ingatkan, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu puasa di bulan Muharram. Sementara salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Masya Allah. Qiyamul Lail di sepertiga malam terakhir. Kata Rasulullah apa? Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, siapapun yang berdoa, maka Allah akan kabulkan. Siapapun yang meminta Allah berikan, siapapun yang minta ampun Allah ampuni, gitu. Jadi sholat terbaik adalah sholat malam. Teman-teman jangan tinggalkan sholat malam ya teman-teman sekalian. Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu kisah ini. Kemarin Ibu Ma sempat henti nafas 5 menit. Dan dokter katakan ini sangat susah sekali.
kasus yang sangat berat, kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu Umar koma di ICU dan sebagainya di kota Mekah. Namun Umar melaksanakan sholat malam bersama dengan banyak orang lainnya, berbondong-bondong mereka semua sholat malam di Masjidil Haram. Dan Allah balikkan semua keadaan. Ibu Umar dalam keadaan yang sehat, Alhamdulillah. Sekarang sudah di Indonesia. Jadi Umar ingin cerita pada teman-teman semua bahwa jangan tinggalkan sholat malam. Karena sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Syahrullah atau puasa Muharram. Khususnya Asyura, puasa di 10 Muharram. Ya, dan perbanyak puasa di bulan Muharram. Ya, begitu ya teman-teman semua. Kemudian perbanyak puasa di bulan Muharram ini nggak mesti puasa tiap hari sebulan penuh, nggak mesti teman-teman sekalian. Kita berpuasa di bulan Muharram memperbanyak puasa semampu kita. Namun tidak puasa sebulan penuh. Puasa sebulan penuh itu puasa pada saat bulan Ramadan, ya. Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan suci Ramadan. Ya, jadi silakan untuk teman-teman kalau mau memperbanyak puasa di bulan Muharram karena ini adalah bulan haram, bulan suci, bulannya Allah. Jadi silakan untuk memperbanyak puasa. Walaupun hari ini yang utama ya puasa Asyura, namun teman-teman bisa lanjut dengan puasa-puasa berikutnya. Uh, Keutamaannya apa tadi? Rasulullah SAW kan ditanya oleh para sahabat, apa sih keutamaan puasa Muharram? Pertama ditanya dulu, ya Rasulullah, bagi teman-teman yang nggak haji kemarin, apa sih keutamaan puasa Arafah? Rasulullah menjawab apa? Puasa Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau orang-orang yang haji wukuf di Arafah. Kemudian setelah itu ditanya lagi oleh para sahabat, kalau begitu keistimewaan puasa Asyura apa ya Rasul? Puasa Asyura itu apa sih ininya? Apa keutamaannya? Puasa Asyura, keutamaannya apa? Kalau puasa Arafah itu keutamaannya setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Puasa Asyura ini apa? Puasa Asyura itu menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Jadi rugi kalau nggak puasa pada hari ini. Puasa Asyura menghapus dosa setahun yang lalu. Ya, baik. Berikutnya, tapi kok kemarin ada yang puasa ya? Namanya puasa Tasua, puasa 9 Muharram. Kenapa? Kenapa ada puasa Tasua, puasa pada tanggal 9 Muharram? Dalam rangka menyelisihi Yahudi. Ingat, orang-orang Yahudi puasa juga pada 10 Muharram. Puasa Asyura beliau puasa juga. Orang-orang Yahudi puasa juga. Namun orang Islam ini selalu punya ciri khas. Dia tidak pernah sama dengan kaum yang lainnya. Oleh karena itu, Rasulullah memerintahkan para sahabat-sahabatnya untuk menyelisihi agar berbeda dengan orang-orang Yahudi, maka puasa pada tanggal 9 Muharram. Puasa Tasua ya pada 9 Muharram. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu memerintahkan para sahabat ketika untuk puasa Asyura, maka kata para sahabat, wahai Rasulullah, hari ini hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani, 10 Muharram ini Asyura. Apa kata Rasulullah? Apabila tiba tahun depan, insya Allah maka kita akan berpuasa juga pada hari ke-9 supaya berbeda. Hari puasa Taswa tanggal 9 Muharram. Namun belum sampai tahun depan ternyata Rasulullah sudah keburu meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Jadi untuk teman-teman tahun depan insya Allah kalau Allah masih berikan usia afdal teman-teman, baik teman-teman kalau puasanya dari tanggal 9 Muharram sampai 10 Muharram. Ya. Kalau kita lihat teman-teman sekalian, ulama-ulama yang menganjurkan berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram sekaligus 2 hari itu berpuasa, ulama-ulama yang menganjurkan adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad yang menganjurkan kita untuk berpuasa 9 sampai 10 Muharram. Adapun Imam Abu Hanifah menganggap tanggal 9 Muharram itu adalah makruh untuk orang-orang berpuasa. Jadi silakan puasa di hari ke-10 saja. Tentu kalau kita mengikuti Imam Syafi'i misalnya ya silakan puasa pada tanggal 9 sampai 10 Muharram. Begitu ya teman-teman semua. Berikutnya selain puasa ada iklan dulu sebentar nih, ada Ibrahim di sini. Iya, sebentar ya nak ya, lagi ceramah dulu. Sebentar ya, sebentar. Ya, berikutnya selain puasa di bulan Muharram, yang kedua adalah amalan yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak amal solih. Memperbanyak amal soleh. Sebagaimana perbuatan dosa, bertengkar, apalagi tadi perang,
kebisingan itu tidak dibolehkan di 4 bulan haram ini. Begitu pula kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, tentu nilainya juga sangat besar. Kalau buat dosa di bulan haram, salah satunya bulan Muharram ini, mendapatkan dosa besar, buat maksiat mendapatkan dosa besar, berarti kalau kita melakukan perbuatan baik, maka akan menuai pahala yang sangat besar juga dan menuai kasih sayang yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Muharram ini memperbanyak amal-amal salih. Terserah teman-teman memperbanyak amal salih apa aja, terserah. Setiap orang itu punya amalan yang bisa dia pilih, yang dia suka. Ada orang yang sukanya Quran, yang dia unggulkan di hadapan Allah itu Quran. Ada memang yang dia suka, amalan yang dia suka misalnya qiyamul lail. Ada amalan yang dia suka misalnya saum. Ada yang amalan yang dia suka sedekah. Teman-teman pilihlah yang mana yang paling teman-teman suka untuk teman-teman beramal soleh. Jadi perbanyak beramal soleh. Ketiga, apa yang kita bisa lakukan di bulan Muharram ini adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bertaubat. Pada saat teman-teman bangun di awal hari sebelum subuh, perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah istighfar sehari sampai 100 kali padahal sudah dijamin masuk surga, apalagi kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang di waktu sahur, orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini nggak selamanya dalam kondisi yang prima, kondisi yang sehat. Tapi jangan sampai tinggalkan qiyamul lail itu, bangun malam itu. Bangun malam itu kan nggak mesti sholat loh teman-teman sekalian. Bangun malam itu teman-teman bangun sebelum fajar misalnya, sebelum subuh, tiba-tiba teman-teman bangun. Kemudian teman-teman rasa capek banget. Cukup teman-teman kalau misalnya ngerasa capek dan ngerasa susah buat bangun sholat, sakit, dan sebagainya. Cukup teman-teman beristighfar. Yang penting teman-teman bangun. Beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Berzikir sebanyak yang teman-teman bisa. Setelah itu teman-teman tidur, maka teman-teman sudah dinilai sebagai orang yang beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum subuh itu. Makanya kalau mau boleh cerita sedikit, ada orang yang ketika Rasul berkumpul dengan para sahabat, Rasul katakan dia penghuni surga. Hari kedua Rasul katakan dia penghuni surga. Hari ketiga Rasul katakan dia penghuni surga. Sampai para sahabat ini bingung. Dia amalannya apa? Sampai-sampai kok dikatakan bahwa orang ini penghuni surga. Akhirnya salah seorang sahabat menginap di rumah orang tersebut dan dilihat ibadahnya normal seperti orang pada umumnya ya, sholat 5 waktu, ngaji Quran biasa aja, tapi nggak ada yang istimewa sekali. Sampai akhirnya para sahabat ini bertanya, kamu ini sebenarnya apa sih yang kamu lakukan? Sampai-sampai Rasul mengatakan kamu ini penghuni surga. Maka orang ini pun menjawab, yang dilakukan adalah sebelum tidur, dia adalah orang yang membersihkan hatinya dari berbagai macam kebencian. Dia adalah orang yang memaafkan orang lain, hatinya tenang. Dia orang yang ketika bangun sholat malam juga kadang-kadang bangun tapi cuma istighfar aja gitu, bukan sholat yang banyak gitu. Ternyata itu pun sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang bersih dan bangun walaupun hanya beristighfar sebentar kemudian tidur lagi, itu pun adalah termasuk golongan orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfarnya. Ya, jadi kembali lagi, amal saleh yang bisa teman-teman lakukan adalah perbanyak bertaubat kepada Allah. Bertobat itu basahi lisan kita dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir bisa apa saja, teman-teman bisa istighfar, bisa menyebut-nyebut nama Allah lainnya. Dan baca Quran itu zikir. Ingat, zikir itu mengingat Allah. Segala hal yang mengingat Allah adalah zikir. Teman-teman berdoa, teman-teman baca Quran itu adalah bagian dari zikrullah, zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu yang bisa dilakukan di bulan Muharram ini. Mudah-mudahan kita semakin bersemangat ketika kita sudah tahu, oh ternyata kita sudah berada di bulan Muharram. Tidak bisa kita seperti orang-orang di luar yang banyak main-main, yang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin karena dia nggak tahu tentang keutamaan Muharram, karena dia tidak tahu tentang apa yang terjadi di bulan Muharram. Namun hari ini kita sudah tahu, mudah-mudahan Allah bantu kita untuk bisa melaksanakan amal-amal saleh di bulan Muharram insya Allah. Begitu ya kira-kira teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini selesai pembahasan tentang Muharram. Insya Allah nanti sore, Jumat sore, Uma akan ada pengajian secara offline. Silakan bagi teman-teman yang wilayahnya dekat dengan Jabodetabek ya, dengan Tangerang, bisa datang ke Maskanul Huffaz karena setiap sore, Jumat sore, ba'dal asar itu adalah waktu di mana kita akan membicarakan mengenai kemuslimahan insya Allah. Terima kasih, sekian dari Uma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.